Jadi terdapat tujuan daripada eksperimen efek fotolistrik 2 ini, yaitu yang pertama, memahami gejala dari fenomena efek fotolistrik 2. Lalu yang kedua itu kita dapat menentukan konstanta Planck, besar frekuensi ambang, fungsi kerja logam, dan jenis logam. Nah, pada latar belakang ini, awal mula terbentuknya efek fotolistrik yaitu dari Planck yang berhasil menjelaskan teori radiasi benda hitam di awal abad 20 yang tidak bisa dijelaskan fisika klasik dengan fakta-fakta empirisnya. Karenanya, ilmuwan berbondong-bondong melakukan percobaan untuk membuktikan hasil spekulasi dari teori yang didapat. Dan dengan adanya gagasan Planck ini, membuat Einstein terinspirasi dan terbentuklah teori efek fotolistrik. Einstein ini beranggapan bahwa kuantum energi bukan merupakan sifat istimewa dari atom-atom dinding radiator, melainkan hanya sifat radiasi itu sendiri. Efek fotolistrik ini merupakan peristiwa elektron yang terhambur karena disinari atau ditembakkan ke permukaan logam, yang mana pada elektron tersebut berisikan foton dengan syarat mempunyai frekuensi yang lebih tinggi dibanding frekuensi ambangnya. Maka dari itu, elektron tersebut akan terhambur ketika disinari atau ditembakkan oleh cahaya. Lalu mengapa sih ada efek fotolistrik 2 ini? Karena tadi Einstein itu terinspirasi dari Planck. Maka terdapat fakta-fakta eksperimen fotolistrik yang tidak mampu dijelaskan oleh fisika klasik. Di antaranya, yang pertama adalah grafik ini, di mana pada grafik ini merupakan grafik beda potensial terhadap arus. Jadi energi kinetik elektron foton tidak bergantung intensitas, tetapi bergantung pada frekuensi cahaya. Yang kedua ini terdapat grafik, bisa kita lihat ya. Jadi gradien fungsi V menunjukkan harga konstanta Planck, sedangkan frekuensi ambang merupakan terusan dari konstanta Planck, yaitu V0A dan V0B. Dimana pada grafik ini menunjukkan bahwa semakin besar tegangan pemerlambat, maka arus yang terbaca semakin sedikit. Hal ini juga terjadi karena saat beda potensial pemerlambat diperbesar, maka energi elektron yang bergerak diperlambat juga, sehingga energi yang terbaca detektor semakin sedikit. Sedikitnya jumlah energi ini mengakibatkan penurunan arus, maka yang terbaca oleh ampermeter ini atau galvanometer itu semakin lama 0. Dan di sini terdapat formula-formula yang digunakan untuk pengolahan data. Pada kolom sebelah kiri ini, Einstein menjelaskan bahwa energi yang dibawa oleh cahaya terdistribusi secara diskrit dalam bentuk paket-paket energi, bukan secara kontinu. Dan paket-paket energi ini dinamakan foton, yang energi setiap foton bergantung pada frekuensinya, yaitu dijelaskan pada ini. Sedangkan pada di kolom sebelah kanan itu digunakan untuk mencari fungsi kerja logam dan frekuensi cut off atau ambang, serta dari situ dapat di slide berikutnya dapat menentukan jenis logam dengan cara membandingkan atau mencari fungsi kerja yang sama pada literatur ini. Dan di slide ini terdapat skema eksperimen yang dilakukan, di mana dengan melakukan penembakan seberkas cahaya pada suatu plat logam E atau emitter di sebelah sini, terdapat di dalam tabung logam tersebut terdapat plat logam lain, yaitu yang ini, plat C, yang diposisikan sejajar agar dapat menangkap elektron yang keluar pada plat E ini. Nah, kedua plat tersebut tersambung dengan sebuah sirkuit yang di dalamnya terdapat ampermeter, sehingga
arus dari elektron plat E ke plat C ini dapat terbaca.